Di sebuah pagi yang cerah di sekolah Roblox, suasana ramai oleh tawa dan canda para murid. Namun di tengah keramaian itu, seorang anak laki-laki berjalan menyusuri koridor dengan langkah gontai dan kepala tertunduk. Wajahnya yang dianggap tidak tampan membuatnya menjadi pusat ejekan. Setiap langkahnya diiringi oleh bisikan dan tawa mengejek dari murid-murid lain yang memandangnya dengan sebelah mata. Ia sudah terbiasa dengan kesendirian, menjadikan buku-buku sebagai satu-satunya teman yang setia menemaninya melewati hari-hari yang terasa panjang dan sepi di sekolah ini. Tiba-tiba, suasana sekolah yang tadinya riuh oleh ejekan berubah seketika. Sebuah mobil mewah berhenti di depan gerbang, dan seorang anak perempuan dengan penampilan sangat cantik turun dari sana. Semua mata langsung tertuju padanya, terpukau oleh pesonanya yang memikat. Saat ia berjalan di koridor, semua murid seolah memberinya jalan, mengaguminya dalam diam. Di saat yang bersamaan, si anak laki-laki yang malang yang kita sebut saja si jelek, tanpa sengaja menabrak seseorang dan buku-buku yang dibawanya jatuh berserakan di lantai. Ketika ia berjongkok untuk memungutnya dengan panik, sebuah tangan lembut terulur membantunya. Ternyata, tangan itu adalah milik si anak perempuan cantik. "Sini aku bantu," ucapnya dengan senyum tulus yang membuat si jelek tertegun sejenak. Kejadian kecil itu menjadi awal dari sebuah kisah yang tak terduga. Keesokan harinya saat istirahat, si jelek memilih untuk menyendiri di taman sekolah, mencoba menyelesaikan catatannya yang rapi dan penuh warna. Tak disangka si cantik datang menghampirinya. "Boleh aku duduk di sini?" tanyanya ramah. Si jelek hanya bisa mengangguk kaku, tak percaya gadis paling populer di sekolah mau duduk di sebelahnya. Si cantik kemudian melirik buku catatan. Si jelek, "Wow, catatanmu bagus sekali. Rapi dan mudah dibaca," pujinya dengan tulus. Si jelek tersipu malu. Untuk pertama kalinya ia merasa dihargai bukan karena penampilan, melainkan karena apa yang bisa ia lakukan. Mereka pun mulai mengobrol, dan si cantik menemukan bahwa di balik penampilannya yang sederhana, si jelek adalah anak yang cerdas dan baik hati. Namun kedekatan mereka tidak disukai oleh semua orang. Di kantin, sekelompok geng nakal yang selalu mengganggu. Si jelek melihatnya sedang makan bersama si cantik. Merasa iri, pemimpin geng itu dengan sengaja mendorong si jelek hingga makanannya tumpah. Orang jelek sepertimu tidak pantas dekat-dekat dengannya," bentak si pemimpin geng. Sebelum si jelek sempat bereaksi, si cantik berdiri dan menghadap geng itu dengan berani. "Hentikan, apa salahnya? Dia temanku dan dia jauh lebih baik daripada kalian yang hanya bisa menindas orang lain," ucapnya dengan tegas. Geng nakal itu terkejut dan akhirnya pergi dengan perasaan malu. Momen pembuktian bagi si jelek akhirnya tiba. Di kelas seni, guru meminta setiap murid untuk mempresentasikan proyek kreatif mereka. Saat giliran si jelek maju, beberapa murid masih meremehkannya. Namun semua berubah ketika ia menampilkan sebuah diorama miniatur kota yang dibuat dengan sangat detail dan indah. Setiap bangunan, jalan, dan pohon dibuat dengan presisi yang luar biasa, menunjukkan bakat dan kerja kerasnya. Seluruh kelas termasuk guru terdiam kagum. Setelah presentasi selesai, tepuk tangan meriah membahana di seluruh ruangan. Murid-murid yang dulu mengejeknya kini menatapnya dengan pandangan penuh kekaguman. Sore itu saat matahari mulai terbenam dan menyisakan semburat jingga di langit, si jelek dan si cantik duduk bersama di atap sekolah. Mereka memandang keindahan senja dalam keheningan yang nyaman. Si jelek tidak lagi merasa sendiri atau rendah diri. Ia telah menemukan seorang teman sejati yang melihatnya lebih dari sekadar penampilan luar. Di momen yang indah itu, sebuah pesan sederhana namun penuh makna muncul di layar. Hati yang baik selalu lebih bersinar. Kisah mereka menjadi bukti bahwa kebaikan dan ketulusan adalah cahaya sejati yang akan selalu menemukan jalannya untuk bersinar, mengalahkan prasangka dan kegelapan.